Halo guys, welcome back to Bonti Studio Channel. Saya Henny Puspita. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang apa sih civil engineering itu, atau yang biasa kita sebut jurusan teknik sipil. Tapi sebelum itu aku mau terima kasih dulu buat kalian yang udah support dan subscribe channel ini dari awal sampai sekarang. Waktu aku bikin video, kita udah mencapai 1000 subscriber. Mungkin itu tergolong masih kecil kali ya, cuman itu udah jadi suatu pencapaian buat tim kita. Aku juga mau ngucapin selamat buat kalian yang udah lolos di jalur undangan SNMPTN maupun PMDK di kampus atau universitas impian kalian. Dan buat yang belum lolos, jangan berkecil hati dulu ya. Kalian tetap semangat karena masih ada jalur-jalur lain yang masih bisa kalian ikuti. Jalur UTBK, jalur mandiri, jadi jangan menyerah. Oke guys, langsung aja ke poin utamanya ya. Apa sih civil engineering itu? Jadi singkatnya, teknik sipil itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merancang, merencanakan, membangun, dan merenovasi sebuah bangunan konstruksi yang berguna buat kehidupan manusia, buat kita semua. Contohnya pasti kalian udah pada tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada bangunan tinggi, gedung, jembatan, terus ada waduk, ada bandara, bahkan sistem drainase juga masuk di dalam pekerjaan teknik sipil loh, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, berarti sama dong Kak sama arsitek? Iya benar. Jadi ada beberapa kesamaan ya antara teknik sipil dengan arsitek. Kesamaannya adalah sama-sama merencanakan dan membangun sebuah bangunan. Cuma bedanya kalau di arsitek itu lebih ke estetikanya, merancang bangunan lebih ke bentuknya. Kalau teknik sipil dia lebih ke perhitungan struktur bangunannya. Jadi gampangnya gini deh, kalau teknik sipil itu lebih ke struktur bangunannya, menghitung buat beban yang akan diterima suatu bangunan itu. Kalau arsitek itu dia lebih merancang ke bentuk estetika bangunan itu. Jadi gimana sih gedung ini bentuknya? Mau melengkung, kotak, lingkaran. Nah, itu tugasnya arsitek. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian tanya lagi, berarti kalau misalnya aku mau masuk di teknik sipil, aku harus jago dan pinter matematika dong, Kak? Nggak harus, tapi kalian harus ngebiasain diri buat suka dan menerima atau mau belajar tentang ilmu-ilmu pasti. Karena di teknik sipil itu lebih banyak mempelajari tentang ilmu matematika dan fisika. Jadi, kalian bakal ketemu sama perhitungan dan ilmu-ilmu pasti seperti fisika, itu bakal jadi makanan sehari-hari buat kalian. Terus harus jago gambar juga dong, berarti. Nggak harus, kalau misalnya di teknik sipil, kalian nggak harus jago gambar. Karena di teknik sipil itu, gambar yang digambar adalah gambar teknik, bukan gambar seperti seni lukisan gitu ya. Jadi di teknik sipil itu gambar yang digambar adalah gambar konstruksi. Nah, itu bedanya sama arsitek. Kalau misalnya kalian masuk di arsitek, kalian mungkin akan lebih banyak diajarkan untuk menggambar bentuk-bentuk yang lebih banyak dibandingkan di jurusan teknik sipil. Nah, di dalam teknik sipil juga dibagi-bagi lagi nih, jadi beberapa bagian cabang ilmu. Yang pertama yaitu ada manajemen konstruksi. Apa sih manajemen konstruksi itu? Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari tentang manajemen sebuah konstruksi bangunan, seperti mengatur biaya yang dikeluarkan saat konstruksi, kemudian schedule pembangunan konstruksi itu, dan kualitas juga termasuk dalam manajemen konstruksi itu. Nah, yang kedua ada geoteknik. Di geoteknik ini, dia lebih mempelajari tentang struktur secara mendetail. Di geoteknik itu diajarkan tentang suatu kondisi tanah, sifat-sifat tanah, dan menganalisa jenis-jenis tanah apakah cocok untuk didirikan sebuah bangunan konstruksi itu. Nah, yang ketiga ada struktur bangunan. Di struktur bangunan ini, kalian akan mempelajari tentang bahan-bahan bangunan yang digunakan saat proses konstruksi nanti. Jadi, kalian akan diajarkan tentang bahan-bahan bangunan yang baik seperti baja, beton, kayu, dan mungkin masih ada beberapa bahan bangunan yang
akan kalian pelajari lebih detail lagi. Nah, yang keempat ada transportasi. Kalian bakal diajarkan cara bagaimana merencanakan suatu konstruksi yang berhubungan dengan transportasi seperti bandara, jalan raya, jalan tol. Nah, yang terakhir ada hidrolika atau hidrologi. Di sini kalian bakal mempelajari tentang distribusi masalah yang berhubungan dengan perairan, seperti debit air, bangunan seperti bendungan, waduk, dan sistem drainase. Oke guys, apa sih kelebihan masuk di jurusan teknik sipil itu? Indonesia kan merupakan negara yang berkembang secara ekonomi dan pembangunan infrastrukturnya. Di sini peran penting seorang teknik sipil banyak diperlukan untuk membangun gedung dan infrastruktur di Indonesia ini. Di setiap perusahaan memiliki suatu divisi pengembangan bangunan yang dibutuhkan dari lulusan teknik sipil. Yang kedua, yaitu di jurusan teknik sipil kita dilatih untuk mempunyai cara berpikir tentang problem and solve, yang membuat kita terbiasa menyikapi suatu hal dengan sudut pandang orang teknis. Semua serba praktis dan simpel dan tidak bertele-tele. Manfaat yang diperoleh saat kita bekerja nanti, yaitu mampu memutuskan suatu masalah dengan cepat dan tegas. Tentu dengan mempertimbangkan banyak hal. Nah, selanjutnya, yaitu banyak relasi. Nggak bisa dipungkiri kalau misalnya mahasiswa jurusan teknik itu dituntut untuk mudah bergaul dan memiliki banyak relasi dan mudah beradaptasi. Di dalam dunia konstruksi pun kita juga dituntut untuk mudah beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan baru maupun orang-orang baru. Oke guys, jadi itu tadi gambaran singkat tentang apa sih jurusan teknik sipil itu. Mungkin udah bisa menjawab beberapa pertanyaan kalian sebelum memutuskan untuk masuk di jurusan teknik sipil. See you!